Artinya, Provinsi Sumatera Barat ini berada pada posisi yang paling nyaman sekarang. Pada pagi hari ini telah hadir semua narasumber kita. Saya perkenalkan kembali, yang pertama itu adalah Dr. Andani Eka Putra MSc. Beliau adalah Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Apa saja sih langkah-langkah atau pandangan beliau bagaimana para penyelenggara melaksanakan tugasnya di masa pandemi ini? Kepada Bang Andani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengelola KPU, Bawaslu, kemudian audiens yang hadir pada pagi ini. Bagaimana kita di Sumatera Barat ini memberikan dalam pengendalian pandemi COVID-19 ini terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam menghadapi pemilu. Jadi paling tidak ada pemahaman bersama terkait dengan COVID-19 ini, sehingga apa yang harus kita lakukan itu memang betul-betul berbasis kepada dasar-dasar keilmuan yang benar. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah apa strategi kita di Sumatera Barat sebenarnya. Strategi kita di Sumatera Barat itu adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan masif untuk memutus rantai penularan. Itu strategi kita. Jadi kalau saya katakan apa upaya yang dilakukan untuk mengeliminasi COVID, mengontrol COVID, karena saat ini COVID itu tidak bisa kita hentikan, adalah mengontrolnya. Apa upaya untuk mengontrol? Ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan edukasi untuk melaksanakan protokol COVID. Yang kedua, melakukan pemeriksaan masif untuk memutus rantai penularan. Masalahnya adalah untuk kita mendorong orang mengikuti protokol COVID, sulitnya minta ampun. Bagaimana kita memberikan arahan kepada masyarakat supaya mereka pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya, itu sulitnya minta ampun. Jadi kalau saya katakan ini masalah kita selama ini dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, sekarang kita pahami sedikit mengenai virus. Ya. Virus itu adalah suatu mikroorganisme yang tidak sempurna. Dia hanya ada dalam sel. Jadi virus itu tidak bisa terbang-terbang sendiri. Dia dalam sel, dan sel itu membutuhkan, jadi gini, virus itu harus berada dalam sel. Sel apa? Sel manusia atau sel makhluk hidup lainnya. Ya kan? Karena virus COVID-19 adalah virus baru, maka belum banyak orang terinfeksi, belum banyak orang imun yang kebal terhadap virus ini. Tapi yang jelas, kalau kita sudah terinfeksi oleh virus ini, maka kita akan kebal. Nah, ini harus kita pahami dulu. Nah, di sini ya, saya membagi ya pola infeksi ini ada beberapa macam pola. Ini bisa kita lihat di sini, tampilan ini sering kali saya tampilkan supaya kita bisa paham bersama-sama. Ada fase patogenesis, pre-patogenesis, ada fase patogenesis, ada fase erupsi, fase rekonvalensi, dan fase rehabilitasi atau fase recovery. Nah, ini pada fase patogenesis ini adalah fase pada saat sekarang. Angka infeksinya mungkin di bawah 10%, masih rendah ya. Tetapi ini menentukan. Apa menentukannya? Menentukannya adalah kalau kita bisa atau berhasil memutus rantai penularan, menghentikan penularan virus melalui dua cara tadi, maka kita akan mencegah jatuh ke fase erupsi. Jadi tugas kita di bidang kesehatan adalah mencegah virus ini atau perkembangan pandemi ini masuk ke fase erupsi. Kenapa harus kita cegah? Karena kita tidak siap menghadapi fase erupsi. Kan di Amerika Serikat saja, ya, dalam satu hari itu bisa 2.500 sampai 3.000 orang meninggal pada fase ini. Di Eropa 1.500 sampai 2.000 orang meninggal. Nah, bagaimana dengan negara kita? Tentu akan meninggal itu akan lebih banyak. Maka langkah yang paling baik adalah di sini. Bagaimana kita menghentikan, mencegah penularannya. Nah, salah satu masalah juga adalah adanya penyelenggaraan pemilu. Jangan sampai pemilu itu ikut berpartisipasi dalam meningkatkan infeksi, dalam meningkatkan penyebaran infeksi. Bukannya berperan dalam mencegah infeksi,
tapi malah berperan dalam mendorong terjadinya peningkatan infeksi. Nah, ini makanya saya bersedia untuk masuk ke sini dalam forum ini untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan oleh penyelenggara pemilu di Sumatera Barat dalam mencegah angka infeksi itu. Atau paling tidak kita tidak ikut berpartisipasi dalam meningkatkan angka infeksi. Karena kalau kita jatuh ke fase ini, tidak ada solusi lagi. Ini Bapak Ibu lihat di Surabaya sekarang, itu parah sekali kondisinya. Dokter yang meninggal udah banyak sekali. Jadi kalau saya katakan, saya pergi ke Surabaya hari ini, ya agak ngeri-ngeri sedap. Karena kondisi seperti itu. Ya kan? Tidak banyak orang mau pergi dalam kondisi sekarang. Teman-teman saya di rumah sakit mengatakan, nggak usah lah pergi, itu agak berbahaya. Tapi bagi saya, ini adalah tanggung jawab kita. Paling tidak kita bisa berbagi dengan wali kotanya, berbagi dengan gubernurnya, dengan pejabatnya, bagaimana caranya mereka meningkatkan pemeriksaan. Kalau saya pikiran sederhana aja, udahlah, saya telepon Pak Doni Monardo, disuruh pergi ke Surabaya. Ya saya pergi, saya bilang. Kemudian dia bilang, pergi dengan saya. Alhamdulillah, lebih baiklah. Paling tidak kita bisa diskusi lebih kuat. Itu yang penting ya, yang harus dipahami. Jadi ini kita pahami. Jangan sampai pemilu itu akan meningkatkan penyebaran kasus. Itu yang penting. Oleh sebab itu, pemahaman dari semua anggota KPU menjadi penting. Semua anggota Bawaslu menjadi penting. Semua aparat yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting. Nah, ini adalah kita lihat pola penyebaran COVID-19 ini, kita bisa perhatikan bahwa virus ini sekitar 85% tanpa gejala. Jadi hati-hati kita. Kalau kita di Sumatera Barat, KPU tanya sama saya, berapa persen yang tidak ada gejala yang positif COVID? 90% tanpa gejala. Bayangkan tuh. 90% tanpa gejala sama sekali. Ada beberapa orang yang gejalanya ringan. Jadi kalau saya katakan yang tanpa gejala dan gejala ringan itu berapa persen? 90%. Jadi kalau kita katakan silent spreader itu, orang-orang yang menyebarkan virus ini, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, KPU yang sering berhubungan dengan banyak orang perlu melakukan pengendalian terhadap masalah ini. Perlu memiliki pengalaman terhadap masalah ini sehingga bisa melakukan antisipasi. Itu yang penting. Kemudian kita lihat, nah bagaimana kondisi ya? Tentu kita bicara kondisi. Apakah kita ini sebenarnya layak atau tidak melaksanakan pemilu? Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, saya lihat sebentar sedikit dulu bagaimana perkembangan COVID-19. Perkembangan COVID-19 ini di beberapa negara di dunia. Polanya seperti ini, semuanya puncaknya naik, ada puncaknya kemudian turun. Ini awalnya seperti ini, datar, menaik dan turun. Ini juga demikian, turun, semua sama. Nah, bagaimana dengan negara kita? Nah, kita posisi seperti ini, naik. Jadi negara kita masih dalam posisi naik. Ini adalah angka kematian, ya, naik, turun, naik, turun. Kemudian ini Iran. Nah, kita masih seperti ini polanya, masih ancur-ancur gini. Nah, ini adalah masalah-masalah yang bisa kita lihat bahwa masalah pandemi COVID-19 ini di Indonesia itu sebenarnya belum tuntas. Kita belum memasuki fase erupsi. Kita belum masuki fase puncak. Dan kita secara teori tidak siap sebenarnya. Ada kecemasan dari orang-orang di luar sana, ya, di luar negeri, bahwa apakah Indonesia itu negara yang siap? Masyarakat kita tidak patuh, duit kita tidak ada, fasilitas kita tidak lengkap, testing kita rendah. Nah, ini kan jadi masalah. Apa kita siap untuk itu? Nah, oleh sebab itu kita lihat. Nah, bagaimana kondisi kita di Padang saat ini? Kondisi kita di Padang saat ini bisa saya sampaikan bahwa kita sudah periksa hampir 61.000 spesimen. 52.000 sampel, ya, sampel baru dengan pemeriksaan maksimal 2.230 per hari. Ya. Kemudian 3,90% adalah PDP. Total positif kita 796 orang yang terdiri dari 1,51% ya dari pemeriksaan. Kemudian ini adalah angka-angka kita sekitar 83% sembuh. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat pola yang terjadi ya. Bagaimana dengan kondisi yang ada saat ini di Sumatera Barat? Angka reproduksi atau jumlah virus itu dari seorang menyebar ke berapa orang kita kecil. Antara 0,5 sampai 1,5, standar WHO-nya 1, tapi tidak bisa dibandingkan dengan data nasional. Testing rate kita itu 0,97%.
Kita adalah salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia testing rate-nya. Standar WHO hanya 0,5%. Kemudian angka positivitas kita 1,51%. Standar WHO 5%, ranking kita nasional nomor 1. Tracing 53 untuk 1 kasus positif. Sementara WHO hanya 30, kita ranking 1 juga. Kematian kita 4,02%, kesembuhan 82,3%, dan kita umumnya antara ranking 3 dengan ranking 4. Maksimal pemeriksaan kita 2.231, itu nomor 1 di Indonesia. Insiden rate kita di bawah 0,5%, standar WHO sekitar 5%. Nah, ini kita lihat bagaimana perkembangan kita. Ini adalah Sumatera Barat, kita nomor 1 untuk testing rate, kita nomor 2 untuk testing rate, kita nomor 1 untuk positivity rate, dan recovery rate kita sekitar nomor 3, nomor 4 ya. Sekarang sudah mendekati nomor 3 mungkin, karena kita sudah mencapai angka 83%. Nah, kita lihat di sini, rasio pemeriksaan kita per 1 juta penduduk. Itu sekitar 9.124, sekarang sudah mendekati angka 9.700, ya. Jakarta 26.000 atau 30.000, tapi tidak bisa jadikan acuan, karena ini adalah akumulasi semua labor yang ada di Jakarta. Termasuk labor-labor yang menerima sampel dari seluruh provinsi di Indonesia lewat Bangkes, atau melalui Bogor, melalui Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang, dan termasuk juga dari Banten. Sehingga angka Jakarta ini tidak terlalu bisa kita jadikan sebagai pedoman. Nah, ini adalah capaian kita kita bandingkan dengan nasional. Jadi kita bisa melihat bahwa capaian-capaian kita ini cukup bagus. Bagaimana rasio kasus positif kita? Positivitas rate kita turun ya, lama sekarang sudah mendekati angka 1,5%. Ya, rasio positif harian dalam 15 hari terakhir sudah di bawah 0,5%. Artinya standar pemeriksaan kita sudah sangat baik. Ini adalah perkembangan positif COVID. Saya lanjut aja ini. Nah, ini adalah perkembangan kita kalau kita lihat. Ini datanya belum tersusun, masih lama. Ya, kita lihat Sumatera Barat itu menurun. Ini kalau kita bandingkan dengan Jakarta. Jadi kondisinya cukup baik. Nah, secara sederhana saya sampaikan bahwa berdasarkan angka-angka ini, apakah Sumatera Barat ini layak untuk melaksanakan pemilu? Jawabannya layak. Kenapa layak? Karena semua indikator itu menunjukkan hal-hal yang sangat bagus. Itu indikator real yang tidak kita akal-akali angkanya. Itu betul-betul yang kita ambil dari database yang semua orang juga bisa gunakan itu. Ya kan? Nah, ini data real. Tapi walaupun demikian, dengan kondisi ini, apakah kita akan bagaimana kita bekerja yang ideal ya supaya kasus tetap bertahan dengan posisi seperti itu? Nah, ini yang harus kita lakukan pada kesempatan ini. Ini yang harus kita bicara dan diskusikan. Sekarang bagaimana karakteristik penyebaran virus? Kontak erat intensif minimal 2-3 hari dan 15-30 menit per hari. Jadi Bapak Ibu rapat bertemu berhadapan, nah ini jadi masalah. Biasanya dalam kelompok atau keluarga. 50-60% infeksi di Sumatera Barat ini berkaitan dengan keluarga. Nah, ini harus kita lihat ya, berkaitan dengan keluarga. Kemudian ada faktor kerentanan, susceptibility, tidak semua orang dalam satu keluarga itu terinfeksi. Orang-orang rumah sakit terinfeksi dari luar rumah sakit. Berapa lama virus itu menimbulkan gejala dan virus itu masuk? Berkisar antara 3-4 hari ya.